Dulu aja kalau ingin pameran itu bikin suratnya susah gitu. Itu pengalaman saya, belum sama semua orang. Kalau mau terkenal itu atau ingin dikenal itu harus melakukan pameran. Saat ingin melakukan pameran itu harus bareng-bareng, harus kumpul, harus ada komunitas supaya pas pameran bisa komiknya dipamerkan. Nah kalau sekarang ada zaman dimana ini gaya komik Indonesia, ini gaya komik manga, ini gaya komik Amerika, gaya gambarnya ya. Nah sekarang ya mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Kenalin, ini Handri Satria. Hai. halo, assalamualaikum. Saya Handri Satria Hanjaya. Saya komikus komik yang kalau orang-orangnya udah baca komik saya, komik Muhammad Al-Fatih gitu. Tapi komik saya sebenarnya ada banyak seperti komik Muhammad Al-Fatih, serial Muhammad Al-Fatih, dan juga Muhammad Al-Fatih versus Dracula, Salahuddin Al-Ayyubi, terus serial Khalid bin Walid, serial Barbarossa, Tariq bin Ziyad, yang spin-off-nya Assassin, Imaduddin, ada Sulaiman Al-Kanuni, terus Ashabul Kahfi yang terbaru tahun 2025. Sekarang tanggal berapa sih? Bulan apa? Mei ya? April 2025. Sekarang terbaru di video ini baru nyelesain Ashabul Kahfi bareng Syekh Muhammad Isa dan Afif Numbo. Terus hari ini kita lagi santai mau ngobrol-ngobrol nih karena ini video Pertama di luar. ngobrol-ngobrol untuk ngomongin dunia perkomikannya. Mudah-mudahan kita bisa apa sih namanya? Kenal lebih dekat. Bisa kenal lebih dekat dan ini rutin. Mudah-mudahan jadwalnya bisa namanya juga random, terus bisa review apapun ya, misalnya kayak apa ya, kayak Bahas apapun pokoknya. film yang berhubungan dengan pembuatan komik. Soalnya sebenarnya saya sama istri ini yang megang kamera biasanya sih ngobrolin film-film, kejadian-kejadian. Nah, saya kalau nggak di videoin walaupun random, oke. Ini sekarang lagi Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz ini tadi udah di video, dia masuk kamera. Nanti rencana mau terbit sendiri atau sama major publishing? Saat ini harapannya adalah sama major publisher ya, sama publisher. Ya seperti biasa sama Al-Kausar seperti itu. Saka Al-Kausar. Oke. Takutnya nanti ada yang namanya Al-Kausar juga. Ya. Ya karena ada pesantren Al-Kausar, ada mungkin penerbit lainnya Al-Kausar. Berarti kan ini Pustaka Al-Kausar. Oke, lanjut. Pada dasarnya ya, saya memang waktu kecil itu sangat seneng komik-komik action gitu. Memang bersama menjalani hidup di masa dulu itu baca komik-komik superhero dan action. Kalau komik manga ya ada Kung Boy, Dragon Ball, ada Naruto, yang kayak gitu-gitu. Ada juga yang gambarnya paling saya suka tuh Vagabond, komik Vagabond sejarah samurai itu. Yang bikin Inoue Takehiko itu bagus banget. Nah, itu juga salah satu yang menginspirasi kayak gitu ya. Ya, jadi untuk yang cocok ya, pertama target kita nih saya sama Mas Isa itu pahlawan-pahlawan besar di dunia Islam, di dunia sejarah Islam nih, pahlawan-pahlawan besar di dunia Islam seperti Muhammad Al-Fatih kan dulu lagi terkenal banget tuh para ustadz-ustadz pada kalau lagi bikin kajian tuh pasti tentang anak muda yang luar biasa, seorang sultan yaitu Muhammad Al-Fatih. Kedua ya waktu saya kecil nggak ada pahlawan Islam lain yang saya kenal selain Salahuddin Al-Ayyubi. Dulu terkenal banget karena dia pembebas Palestina. Ditambah Palestina masih konflik kan sampai sekarang. Iya, kasihan ya. Nah Salahuddin itu sangat besar, tokoh yang sangat nggak boleh dilewatkan gitu bikin komik Salahuddin Al-Ayyubi itu. Jadi pertama itu dulu target kita yang besar-besar dulu. Nah Tariq bin Ziyad termasuk yang besar karena peninggalannya ada tuh Andalusia, Barbarossa di dunia kelautan kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Assassin, dari game Assassin's Creed aja ternyata itu berhubungan dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, makanya juga kita bikin komik Assassin versus Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kita bikin tokoh-tokoh besar, tapi nanti kita akan bikin tokoh-tokoh besar juga tapi yang sangat jarang diketahui kayak Saifuddin Qutuz nih sekarang dibikin. Itu cukup tokoh besar tapi kayaknya nggak semua tahu seperti orang pada tahu Muhammad Al-Fatih. Ya kayaknya jarang terdengar ya nama Saifuddin Qutuz ya. Beberapa orang pencinta sejarah sih tahu sebenarnya. Saifuddin Qutuz ini kan kelebihannya ini lawan Mongol ya. Mongol ini
sangat kuat dan menakutkan gitu. Jadi menarik gitu. Pertemuan orang-orang Asia ketemu orang-orang Arab. Islam punya perpustakaan dan buku-buku ilmiah tentang Ini yang waktu itu ditanyain waktu kita ke Turki ya. ya. Apa Jadi nama perpustakaan terbesar di dunia? Ada berapa? ada tiga Kan? salah ya. Yang dua lagi siapa, coba teman-teman nanti jawab ya kalau tahu. Jawab di bawah di kolom komentar, asik. Ya, kayak YouTuber aja nih. Dan dia orang-orang Mongol ini ya, yang ceritanya sangat terkenal ya, bahwa buku-buku umat Islam itu dibuang di Sungai Nil ya, Sungai Nil atau Tigris ya, kalau nggak Sungai Nil, Sungai Tigris gitu, yang sampai sungainya itu menjadi hitam Berubah warnanya, ya karena tintanya itu lumer gitu. Jadi justru larut dalam air sungai. dan semua orang Muslim udah nyerah, baru denger Mongol mendingan nyerah. Dan itu Mongol ternyata sampai zamannya Muhammad Al-Fatih ya, kakeknya ya, Gitawan. Ya, zamannya ini Kayaknya- kerajaan Saljuk ya. Ya, sampai zaman Saljuk, yang akhirnya Saljuk itu kesini-sini akhir menjadi salah satunya ada yang ke Turki kan ya, ke Turki terus mendirikan kesultanan di Turki ya, akhirnya menjadi Utsmanid. Di Saljuk juga kan ada siapa namanya, Alp Arslan yang komiknya lagi kita garap juga. Belum selesai tapi Alp Arslan sebenarnya banyak banget komik pahlawan Islam yang lagi kita bikin, tapi terlalu sayang kalau nggak dibikin ya. iya, dan Jadi saking banyaknya sampai bingung mana yang dimulai, karena baru ngerjain sebenarnya skrip-skripnya udah ada yang selesai kayak Alp Arslan itu kalau nggak salah udah selesai, tapi pas pengerjaannya itu ternyata harus didahulukan Al-Kanuni. Begitu lagi kerja Al-Kanuni mau ke Alp Arslan lagi, Alp Arslan itu akhirnya kita pindah lagi ke Ashabul Kahfi. Nah sekarang lagi mau ngerjain Alp Arslan lagi, tiba-tiba ingat Saifuddin Qutuz ini, karena ceritanya sangat bagus kalau dilewatkan, karena si Mongol itu seru banget. Jadi saya pernah ngeliat keturunan-keturunan orang Mongol itu gede-gede banget, benar-benar kayak orang raksasa dan nggak bisa dikalahkan. Jadi walaupun mereka sipit-sipit atau orang Asia gitu, tapi posturnya benar-benar gede ya. karena Kayak Khabib Nurma. Habib tapi kan normal. Oh ya, dia kalau datang ke Indonesia mungkin gede juga kan. Mungkin kalau Mongol Perkembangan komik Indonesia. Tadi pengalaman saya membuat komik ya. Dari zaman kuliah dulu belum ada yang namanya sosmed kan. Jadi kalau bikin komik itu dulu kita harus kalau mau nggak diterima sama penerbit gitu, sama publisher, akhirnya kita nyetak sendiri dengan cara fotokopi. Nah waktu saya kuliah saya udah ngalamin tuh yang namanya fotokopi. Jadi bikin komik yang masih menggunakan fotokopian gitu. Jadi belum ada tuh sosmed, memang agak susah untuk bisa dikenal. Dulu satu-satunya terkenal itu kayaknya komik kita harus terpajang di toko buku kayak gitu kira-kira. Dan setelah di fotokopi kita jual ke teman-teman kuliah kita. Jadi yang beli masih kalangan teman kuliah zaman dulu kayak gitu. Nah dari zaman dulu perkembangannya seperti itu hingga akhirnya sampai kalau nggak salah saya termasuk yang ikut tuh lagi kan. Jadi waktu kuliah itu pengen bawa komik ke penerbit gitu, ke salah satu penerbit terbesar di Jakarta Barat gitu. Tiba-tiba lagi di demo sama komunitas komik gitu, para komik artis yang protes karena Indonesia saat itu lebih mau nerbitin komik-komik manga gitu ya, komik-komik Jepang. maksudnya kurang mempercayai kualitas. Nggak tahu itu kebijakan dari penerbitnya ya, tapi saat itu pas lagi data lagi mau menawarkan komik, tiba-tiba lagi di demo penerbit itu Oh, gitu. Akhirnya ya malu dan akhirnya nggak nerbitin. kalau yang sekarang Bukan nggak nerbitin, akhirnya nggak bisa nawarin karena lagi penuh sama para komik artis. Itu bisa pas banget datang di momen itu gitu. kalau yang sekarang komik-komik yang Ya kalau sekarang perkembangan sekarang alhamdulillah komik Indonesia itu perkembangannya cukup bagus karena ada sosmed. Ada zaman tahun 2014, 2015, 16, 17 itu ada yang namanya kan Facebook. Orang mulai dikenal karya-karyanya lewat Facebook, bikin komik-komik gratis lewat Facebook dan jadi viral. Terus ada Instagram. Orang yang udah mulai suka Facebook harus berkembang ke Instagram. Sekarang ada TikTok. Jadi orang-orang yang ingin mengembangkan komiknya tanpa lewat major label ya istilahnya ya, bisa tetap publish. Dulu aja kalau ingin pameran itu bikin surat-suratnya susah gitu. Itu pengalaman saya, belum tentu sama semua orang. Kalau mau terkenal itu atau ingin dikenal itu harus melakukan pameran. Saat ingin melakukan pameran itu harus bareng-bareng, harus kumpul, harus ada komunitas supaya pas pameran bisa komiknya dipamerkan. Nah kalau sekarang bisa perorangan karena ada sosmed. Itu keunggulan komik, dan akhirnya dengan adanya webtoon, komik-komik Indonesia bisa diterima akhirnya. komik elektronik Iya, komik digital gitu. digital. Jadi mempermudah orang-orang siapapun yang baru pemula tapi gambarnya bagus langsung dikenal. Yang punya ide bagus langsung dikenal.
Zaman sekarang kayak gitu. Jadi apa namanya jauh lebih gampang sebagai komikus. Nah, di zaman ini lebih mudah, lebih eranya udah cukup positif lah untuk para komikus gitu. Alhamdulillah. Karena saya mungkin bukan saya doang ya, beberapa komik umuran saya, komikus umuran saya udah banyak mengalami perubahan zaman itu dari komik yang ada zaman dimana ini gaya komik Indonesia, ini gaya komik manga, ini gaya komik Amerika, gaya gambarnya ya. Nah sekarang udah nggak ada perdebatan itu lagi. Alhamdulillah semua komik pokoknya sama aja gitu. Semua komik yang penting ceritanya bagus buatan orang Indonesia itu komik Indonesia gitu. Kalau dulu masih ngalamin yang namanya walaupun gambarnya bagus gara-gara gambarnya manga akhirnya dikritik gitu. Saya pernah mengalami zaman-zaman kayak gitu. Karena pertama yang saya suka itu adalah bikin komik sejarah Islam ya, fashionnya. Kalau kita lihat dari lukisan-lukisan Turki Utsmani itu yang dibuat oleh orang-orang Eropa atau orang Turki mungkin ya lukisannya ya, yang mengunjungi Khilafah Utsmaniyah, itu lukisannya fashionnya bagus banget gitu. Kalau teman-teman pernah ngelihat film Star Wars yang judulnya Phantom Menace ya, kalau nggak salah judulnya Star Wars Phantom Menace yang Obi-Wan Kenobi masih muda, ada Qui-Gon Jinn, nah itu pakaian-pakaiannya mirip era-era pahlawan Islam di masa itu. Kebetulan saya kan suka Star Wars, jadi benar-benar ngelihat fashion, oh ini keren banget gitu. Ya itu sih awalnya suka itu, dan kedua ya tentu ingin memperkenalkan kehebatan kita sebagai orang Muslim yang jarang diketahui, ingin dikenal juga sih di masa itu yang jarang orang tahu. Karena gini, komik Islam itu menurut saya ya, kalau bisa dikemas dengan baik itu akan seru juga, kayak kita lihat Star Wars gitu, lihat pahlawan-pahlawan yang lain gitu. Makanya saya juga bikin komik Islam yang action, apalagi komik Vagabond. Kalau teman-teman tahu yang Inoue Takehiko yang bikin Sedang, itu bisa menggambarkan samurai yang lebih realistis gitu. Pertarungannya, teknik-tekniknya itu keren banget kalau bisa ngelihat komik seperti itu tapi ada ajaran Islamnya kayak gitu sih. Itu yang bikin sangat semangat untuk mengerjakan komik pahlawan Islam. Ya iyalah, ini bikin Janis Haris nih. Ini adalah komik Janis Haris, superhero yang tidak berhubungan dengan sejarah-sejarahan lah. Superhero modern gitu, kayak modern. Nah ini komiknya juga udah 3 episode, lagi ngerjain episode keempat. Kenapa jadi pindah haluan ke superhero? Ya, jadi untuk teman-teman yang udah pernah baca komik saya, komik-komik yang dikenal adalah komik pahlawan Islam bergenre sejarah-sejarah gitu. Tiba-tiba kan genrenya robotik modern gitu ya. Nah, kenapa bisa melakukan itu? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ya anak-anak tetap tahu apa itu Kamen Rider, tahu Iron Man, tahu Marvel, tahu X-Men, tahu Avenger. Itu anak-anak tahu. Bahkan ada yang pergi ke masjid, anak kecil pakai baju Superman gitu. Jadi walaupun kita ingin banget anak-anak itu kenal Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, tetap pahlawan-pahlawan itu tetap nggak bisa dibendung. Nah makanya bikin komik superhero yang tetap berbau Islam tapi tetap modernisasi gitu. Dan Janis Haris diambil dari pasukan khususnya Muhammad Al-Fatih ya, Yanicari ya. Tulisannya Yaniceri, jadi Janisari, terus di Janis Haris. Itu kira-kira. Tapi Masya Allah ya, udah mau buku keempat. Berarti respon pembaca? Alhamdulillah responnya bagus banget. Apalagi yang bikin semangat, ada satu pesantren yang bikin gugus timnya, nama Janis Haris, terinspirasi dari Masya Allah, Alhamdulillah. bikin Haris. Padahal komiknya robot-robotan. Pesantren itu benar-benar nunggu serial Janis Haris. Makanya harus buru-buru bikin sebelum mereka lulus. Kalau mereka lulus ya mereka mungkin agak susah lagi nih. Doain. Teman-teman jangan lupa harus dapetin komik Janis Haris. Saya punya impian Janis Haris dibikin movie-nya ya. Namanya juga mimpi, boleh aja Don. Kan artis. Seperti itulah kira-kira. Mudah-mudahan bisa tercapai. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa sudah habis? Udah. Aku haus akan pertanyaan. Saya tanya lagi dong. Episode selanjutnya mungkin kita ngobrol-ngobrol santai kayak gini ya seputar komik. Mudah-mudahan bisa menjadi keseruan-keseruan baru. Oke guys, sampai ketemu lagi. Kapan? Gitu aja kali ya. Apalagi kita juga belum bisa karena sibuk banget. Apalagi kita baru nemuin tim editing yang bagus banget nih. Udah-udahan bisa ikut tayang. Kolom komentar kalau pengen video kelanjutan yang lalu bisa kita bisa review. Aku juga suka beli mainan loh, untuk fungsinya ya untuk
alat kerja lah, alat kerja. Pokoknya untuk menginspirasi supaya alasan ke istri supaya bisa beli mainan sebagai alat kerja. Nah, mudah-mudahan bisa nge-review atau kita ngobrolin film-film yang kita udah nggak pernah nonton ke bioskop. Sejujurnya saya nggak pernah nonton ke bioskop. Udah lama banget. Udah lama banget karena ya udah nggak ngapa-ngapain juga ya, udah kerja doang. Kerja, istri, antar jemput anak. Paling nanti film-film tertentu aja kali ya yang memotivasi, menginspirasi kamu. Iya, nanti Kalau ada. ngobrol-ngobrol sama tamu, apalagi kita bisa ngobrol sama Mas Isa. Oke, sampai ketemu lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe. Sekian lama setelah puluhan tahun akhirnya aku mengucapkan jangan lupa komen, like, and subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.